Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini ana ingin mengajak antum untuk membuka, membaca, memahami, mentadabburi dan bahkan sampai pada tataran pelaksanaannya, implementasi dari apa yang kita baca pada hari ini di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 23. Ana ulangi, dibuka nanti surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 23. Di sini disampaikan salah satu sifat manusia. Ana ulangi, sifat manusia itu disampaikan di dalam surah ini bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sebenarnya ini sesuatu yang buruk, karena manusia itu yang dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia tidak menjadikan hidupnya itu dengan senantiasa berkeluh kesah. Kenapa dia berkeluh kesah? Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Memang kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Artinya, tipikal manusia itu dia pasti akan berkeluh kesah. Salah satu yang dikeluhkannya adalah apabila Allah memberikan ujian padanya. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, hasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Allah tidak akan membiarkan kita ini begini saja sampai kemudian Allah akan berikan ujian kepada kita. Maka apapun kemudian yang menjadi ujian yang diberikan Allah kepada kita, yang paling tepat adalah tidak kemudian masuk dalam ayat ini berkeluh kesah, tapi kita berpositif thinking kepada Allah. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang diberikannya kepada kita, walaupun itu sebentuk ujian, cobaan, maka sebenarnya kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita hadapi beberapa bulan terakhir ini, maka yang sesungguhnya adalah hindari berkeluh kesah. Apalagi berkeluh kesah itu kita luapkan kemana-mana, kita luapkan ke siapa-siapa saja. Bahkan era media sosial, bahkan kita luapkan media sosial. Itu sesuatu yang buruk. Nah, ada sisi yang lain di dalam ayat ini. Bukan hanya sekedar dia itu ditimpa musibah berkeluh kesah, tapi apa? Di dalam ayat berikutnya, dan apabila mendapat kebaikan, kikir. Ini sifat manusia. Tapi sifat manusia yang bagaimana? Nah, kita ulangi ya. Sifat manusia yang bagaimana? Yang apabila dia diberikan musibah berkeluh kesah, yang apabila dia itu diberikan nikmat Allah, dia kikir, dia pelit. Itu tipikal manusia yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Ini yang kita harus garis bawahi. Ini yang harus kita capai. Ini yang harus kita lakukan. Inilah yang harus menjadi bagian dari kita. Siapakah itu? Orang yang terhindar dari sifat keluh kesah. Apabila dia ditimpa musibah berkeluh kesah,
Apabila dia diberikan Allah nikmat, dia lupa. Kecuali siapa? Illal musallin. Nah, mudah-mudahan antum, ikhwat dan akhwat yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan antum tidak menjadi bagian dari orang yang disampaikan Allah di dalam surah Al-Ma'arij ini. Tepatnya pada ayat 19, 20, 21. Tapi kita harus pada taraf, pada level yang ayat ke-22 serta 23. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Orang yang menjaga salat, orang yang bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di awal waktu salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar ketika tidak ada panggilan yang lebih baik lagi, apabila azan berkumandang, maka dia menyeru panggilan itu. Itulah orang yang terhindar dari sifat keluh kesah. Itulah orang yang terhindar dari sifat kikir. Kenapa? Karena dia bagian dari orang-orang yang menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Sholat yang seperti apa? Yang tetap setia melaksanakan sholatnya dalam keadaan apapun. Ada mungkin dalam keadaan susah dia bisa menjaga sholatnya, tapi dalam keadaan diberikan Allah nikmat, jangankan dia menunda-nunda sholatnya, bahkan mampu meninggalkan sholat. Ada juga orang yang memang dia bisa menjaga hubungan sholatnya di waktu dia itu kikir, di waktu dia itu dalam keadaan diuji dengan faktor hal apapun, tapi tidak bisa dia menjaga hubungan baiknya kepada Allah ketika dia diuji dengan harta kekayaan. Maka kita jangan sampai membodohi diri kita dengan karakter seperti itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, inilah kemudian yang menjadi aktivitas yang bisa kita isi selama di rumah ini, dimana kemudian teruslah berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.